Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha ilahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillah wa li karamati awliyaillah wa barakatuh alhamdulillah. La hadratin azim Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli syurgatul muhaqqiqin Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Arhamni wa walidayya wa amin. Melanjutkan pembahasan tentang arkani zikri wa syurutihi wa adabihi wa makruhatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kitabi manhajis saliki, lan den tutur saking kitab manhajis salik li syaikhi kadue syekh rupane Ali al-Mursifi, kadue syekh Ali al-Mursifi rahimahullah. Kala ngendika sapa Syekh Ali, ngendikane wa syara'ituhu tawi pira-pira syarate zikir wa adabuhu lan tata kramane zikir, ayi zikri tegese zikir iku 20 fanakhtaru mongko nutur ingsun minha saking 20 nutur ba'daha ing sebagiane 20. Al awwalu tai kang dingin iku at-taubatu taubat, wa haqiqatuha utawi hakikate taubat iku tarkuma ninggal perkara layakni kang ora manfaati apa mahi ing si wong, qaulan ing dalem pengucape wa fi'lan lan penggaweane, wa iradatan lan kekarepane, ba'dan nadami ing dalem sakwise getun. Dinukil dari kitab Manhajus Salik milik Syekh Ali al-Mursifi rahimahullah. Beliau mengatakan syarat-syarat zikir dan adabnya zikir itu ada 20. Fanakhtaru minha ba'daha, kemudian Sayyid Alawi bin Ahmad pengarang kitab Syarah Rotib ini hanya memilih sebagian saja dari 20 itu. Al-awwalu at-taubatu, yang pertama syarat orang berzikir agar zikirnya berfaedah, zikirnya bisa memberikan asar atau efek ke dalam hati. Yang pertama adalah taubat. Wa haqiqatuha tarku ma la ya'nihi, hakikat dari taubat itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi diri si zakir atau orang yang mau berzikir, baik qaulan wa fi'lan wa iradatan, baik secara ucapan, perbuatan maupun kehendak, ba'dan nadami, setelah adanya penyesalan di dalam diri. Jadi menyesali kesalahan-kesalahan yang masa lalu itu ya juga ada perlunya. Jadi tidak mutlak yang lalu biarlah berlalu, tidak usah disesali, yang nggak bisa, karena an-nadmu itu penyesalan itu merupakan awal dari pertaubatan. Setelah menyesali kemudian kita tekad untuk meninggalkan kesalahan itu, tidak mengulangi kesalahan-kesalahan itu.
Asani utawi kang kaping pindho iku luzumut thaharati tetepe sesuci wa huwa utawi luzumut thahara iku al-ghuslu adus wal wudu ulan wudu. Kala ngendika sapa Imam Balali fi Mukhtasharil Ihya ing dalam kitab Mukhtasar Ihya, ringkasan kitab Ihya rahimahullah, wa taharatu batinihi lan suci batine si zakir, orang yang berzikir, aidon hale kaya mengkono-mengkono luzumut taharah wastiqbalul qiblati lan madhep kiblat. Yang kedua tetap dalam kondisi suci ketika kita berzikir, baik dari suci hadas kecil maupun suci dari hadas besar. Dan Imam Al-Balali dalam kitab Mukhtasar Ihyanya juga mensyaratkan dalam kita berzikir selain toharoh zohir juga harus disertai dengan toharotu batin, suci kondisi batin atau hatinya, wastiqbalul kiblati dan menghadap kiblat. Asalisu taikang kaping telu iku ayyastamidda yento amrih pitulung sapa zakir di qalbihi kelawan atine zakir nginda syuru'ihi ing dalem tumandangi si zakir fi zikri ing dalem zikir bihimmatin kelawan sejogati. Kala ngendika sapa asy-syaikhu syekh rupane Jibril wa Syekh Jibril qaddasallahu sirrah, ngendika fa idza btada bizikri, fa idza btada mongko ari kalane ngawiti sapa zakir bizikri kelawan zikir ya fal yuhdir mongko becik ngadirake sapa zakir surata syaikhihi ing gambarane syekhe atau gurune si zakir, nggambaraken fi qalbihi ing dalem atine zakir. Ampun ini wa yastamid dalan yanto amrih pitulung sapa zakir minhu saking syaikhihi id qalbu syaikhihi krana utawi atine gurune si zakir iku yuhazi beneri to ngepasi atau katakanlah menyamai qalba syaikhi ing atine gurune si syekh mau ilal hadratin nabawiyati tumeka marang ngarsane Gusti Kanjeng Nabi. Wa qalbun nabi utawi manah Gusti Kanjeng Nabi iku daimut tawajjuhi tetep madhep ilal hadratil ilahiyati marang pangarsaning pangeran. Fadzakiru mongko utawi wong kang zikir iku idza sawwara nalikane nggambarake sapa azzakir surata syaikhihi ing gambare gurune zakir, nggambarake fi qalbihi ing dalem atine si zakir, wastamad dalan amrih pitulungan sapa si zakir min wilayatihi saking wilayahe kekuasaan atau wilayah kewaliane si syekh yaqbidu yafidu mongko mili luber apa al imdadu pitulung minal hadratil ilahiyah saking pangarsane Gusti Allah ngala qalbi sayyidil mursalina mili luber ing atase atine bendorone para utusan summa ala qulubil masyaikh nuli keri-keri luber ing atase pira-pira atine para guru para syekh ngalat tartibi ing atase runtut-runtut ila ayyantahiya tumeka yen to tutup apa imdad ila syaikhihi marang gurune zakir fayaqwa mongko kuat
sapa zakir ngalastimalihi ing atase nglakoni zikir. Idh huwa krana utawi zakir fil ibtidai ing dalem kawitane iku ngalami salitifli tetep ing atase umpamane bocah cilik. Laisa kang ora ana iku lahu tetep kadhe tiflu apa istiqmalun ngamalake lihadhil kalimati marang ikilah kalimah ngalal wajhi ngatasé dalan allazi wajah yu'assiru kang labetake apa allazi lil gharadi marang sejone. Wa ingkana lan lamun ana wa ingkana lan senajan to ana iku biadihi tetep lawan tangane si tiflu to zakir apa sing ana saifullahi pedange Gusti Allah. Wa huwa utawi saifullah iku azzikru zikir. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, azzikru ta zikir iku saifullahi pedange Gusti Allah. Walakin aina saifu, walakin aina lan tetapine iku ana ngendi asaifu utawi pedang min dharibin saking wong kang mukul illa bi quwwatin kejaba kelawan pikuwatan mustafadatin kang den alap faedahe min hadrati Rasulillah saking ngarsane utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa idzas tamadda mongko nalikane amrih pitulung sapa zakir min syaikhihi saking gurune zakir, jaa mongko teka hu ing zakir apa almadadu pitulungan. Di qaulihi krana ningali pengendikane Gusti Allah taala rupane qaulihi wa inistang syarukum fid dini fa alaikumun nasr. Wa inistang sorulan lamun podo amrih pitulungan sapa kaum kum ing sira kabeh fitining dalem urusaning agama ya fa'alaikum mongko tetep ing atase sira kabeh apa an-nasru pitulungan. Yang ketiga, syarat zikir dan adabnya zikir yang tercantum di dalam kitab Manhajus Salik, yaitu hendaknya orang yang berzikir mengharapkan pertolongan dengan menggambarkan atau menghadirkan wajah syekhnya, wajah gurunya di dalam hatinya. Sebagaimana Syekh Jibril mengatakan, ketika orang yang berzikir memulai zikirnya, falyuhdir surata syaikhihi fi qalbih, hendaknya ia menghadirkan wajah atau gambaran wajah gurunya di dalam hatinya. Wa yastamidda minhu, dan mengharap pertolongan, membuat perantaraan, membuat wasilah. Kenapa demikian? Kenapa saat kita berzikir tidak, karena kita nggak bisa menghadirkan Allah, itu kan nggak bisa kita. Makanya posisi murid, posisi zakir ini hendaknya ketika berzikir pada awalnya hendaknya ia menghadirkan wajah gurunya, karena qalbu syaikhihi yuhazi qalba syaikhis syaikh, hatinya guru itu setara atau mensejajari baratnya dengan gurunya beliau. Jadi terus bertingkat sampai ilal hadratin nabawiyah, sampai kedudukan Rasulullah. Terus bersambung. Wa qalbun nabiyyi daimu tawajjuhi ilal hadratil ilahiyah, dan hatinya Rasulullah senantiasa tawajuh,
senantiasa menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fadzakiru idza sawwara surata syaikhihi fi qalbih, maka seorang atau orang yang berzikir ketika menggambarkan gambaran wajah gurunya di dalam hatinya dan mengharapkan pertolongan gurunya min wilayatihi, dari kewilayahannya, kewaliannya atau kedudukan guru ini, yafidu al-imdadu minal hadratil ilahiyati ala qalbi sayyidil mursalin, maka al-imdad, pertolongan dari Allah ini akan dialirkan, akan disalurkan dari hadratul ilahiyah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kemudian bersambung terus turun sampai dengan summa ala qulubil masyaikhi, ngalat tartibi, sampai ke dalam hati-hati para masyayikh, para guru-guru ini, ila ayyan tahiyya ila syaikhi, sampai kepada hati gurunya si Az-Zakir. Kita ijazah zikirnya kepada siapa? Maka kita hadirkan wajah beliau, kemudian beliau dihadirkan, sambung menyambung ke gurunya lagi, terus sampai ke Rasulullah, sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita istimdad ini, agar kita mampu melaksanakan, mengamalkan kalimah-kalimah zikir ini. Loh, bukankah sekedar mengucap? Bukan sekedar mengucap, karena ketika kita praktekkan zikir ini, yang kita lakukan bukan sekedar gerak zahir, melainkan gerak batiniah, gerak hati, zikrul lisan ma'al qalb. Dan ini merupakan proses atau wahana kita berkomunikasi, katakanlah kita bagaimana kita tawajuh, munajat, berbisik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena kelemahan kita ini, kita membutuhkan wasilah-wasilah itu agar kita sampai kepada hadratul ilahiyah melalui para wali-walinya, para kekasih-kekasih Allah, melalui para pewaris-pewaris Rasulullah. Karena seorang zakir fil ibtida'i ala misal tifli, orang yang berzikir itu pada mulanya seperti halnya seorang anak kecil yang mana dia tidak bisa mengamalkannya. Sini istiqmalu hadhil kalimah, istiqmal lafal menggunakan kalimah zikir ini tidak semata-mata dengan mengucapkan, tapi bagaimana tafakkur, memikirkan, tadabbur, sampai dengan kita tahliyah di kalimat zikri, menghiasi diri ini dengan esensi atau makna di balik kalimah zikir itu. Inilah hakikatnya, sehingga kita butuh bimbingan syekh. Maka wajib seseorang itu memiliki mursyid atau syekh dalam hal berzikir. Ini layaknya anak kecil yang memiliki pedang, tetapi dia tidak bisa menggunakan kecuali dengan bantuan kekuatan dari orang lain. Kita yang berzikir ini laksana anak-anak yang memegang pedang tapi tidak bisa menggunakan, maka membutuhkan bantuan kekuatan yang bisa diambil manfaat agar kita bisa menggunakan pedang itu. Wa huwa az-zikru saifullah, itu pedangnya Allah itu adalah zikir, sebagaimana kata Rasulullah, az-zikru saifullah. Nah, dari mana kekuatan itu kita dapat? Kekuatan itu
Walakin aina saifu min daribin illa bi quwwatin mustafadah min hadrati Rasulillahi sallallahu dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak bisa atau belum bisa berhubungan dengan Rasulullah, maka kita berhubungan melalui kekasih-kekasih Allah untuk minta madad, pertolongan itu. Ketika kita sudah istimdad dengan taswirus surati syekh, maka faja'ahul madad, karena Allah berfirman wa inistansurukum fiddin fa'alaikumun nasru. Ketika orang-orang meminta pertolongan pada kalian dalam hal keagamaan, maka kalian akan diberikan pertolongan. Terus Allah turunkan pertolongan kepada Rasul, terus meluap kepada guru sampai dengan guru kita. Kita lanjutkan yang keempat. Ar-rabi'u utai kang kaping papat iku ayyara yento nekodake sapa si wong, sapa az-zakir istimdadahu ing amri pitulunge zakir min syaikhihi saking gurune si az-zakir. Huwa utawi istimdaduhu min syaikhihi iku istimdaduhu amrih pitulunge si zakir minan nabiyyi saking Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat adalah meyakini saat kita istimdad, saat kita menghadirkan wajah guru, kita meminta pertolongan pada syekh, itu adalah hakikatnya mengharapkan madad dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pertolongan melalui Rasulullah. Hanya saja karena guru-guru kita para ulama adalah warasah, ahli warisnya, dan kita tidak ataupun belum mampu langsung kepada Rasulullah, maka kita berwasilah melalui guru-guru kita, melalui para masyayikh. Al-khamisu tekang kaping 5 iku al-julusu lungguh ngalamakanin tahirin, ngalamakanin ing atase panggonan tahirin kang suci. Ketika berzikir, syarat dan adabnya yang nomor 5 adalah duduk di tempat yang suci. As-sadisu tekang kaping 6 iku tatayyibu majlisi zikri, mangeni atau mewangi-wangikan, apa ki bahasane, mangen-mangeni majlis zikir birraihati kelawan ambon at-thayyibati kang bagus. Li anna majalis zikri, krana temen-temen pira-pira majlis zikir iku la takhlu, ora sepi apa majalis zikri nganil malaikati saking para malaikat, wa an mukminil jinni lan saking pira-pira wong mukmin saking jin. Keenam, hendaknya majelis zikir ini diberi wewangian. Kenapa? Karena majelis zikir ini tidak akan sepi dari malaikat-malaikat dan dari jin-jin yang mukmin. Sebagaimana dalam keterangan yang telah lalu, Rasulullah mengatakan ketika ada majelis zikir, maka disitulah malaikat sibuk mencatat apa yang diucapkan. Sehingga selama majelis zikir itu terus berlangsung prosesi zikirnya, maka selama itu juga para malaikat yang berkeliling mencari majelis-majelis zikir selalu terus mencatat kalimah-kalimah thayyibah yang diucapkan oleh para jamaah, dan juga mengamini, bahkan memintakan ampunan kepada ahli zikir itu. Dan tidak hanya malaikat, tetapi juga jin-jin yang mukmin. Sehingga sunnah kita adalah mendatangi majelis zikir. Asabi'u taikang kaping 7 iku lubusul libasi nganggo klambi atau yibi kang bagus, apane hilan kehalalane waraihatan lan ambune. Nomor 7, memakai pakaian yang baik, jangan gosok ya, kehalalannya juga
wangi-wanginya, dipakai yang baik-baik, enggak jangan asal datang. Asaminu te kang kaping 8, kang kaping 8 iku ayu khayyila yen to ngayalake khayala syaikhihi ing khayalane syekhe si zakir baina ainaihi dalam antarane peningal lorone zakir. Wa hadza utawi iki kilah yukhayyila khayala syaikhihi iku ngindahum ing dalem mungge para ulama iku akadul adabi luwih kukuh-kukuhe adab. Nomor 8, adab berzikir yaitu hendaknya mengkhayalkan, membentuk gambaran. Jadi seakan kita katakan menampilkan gambaran guru di depan wajah kita. Dan ini merupakan adab yang paling utama, akadul adab. Sedangkan taswiru penggambar berarti menggambarkan guru itu baik di depan wajah maupun di dalam hati. Itu harus dihadirkan guru kita, wajah guru kita yang memberikan atau mengajarkan zikir kepada kita. At-tasi'u kang kaping 9 iku asyidqu jujur temen, wa huwa siddiq iku istiwa usiri padane rahasia, padane tingkah persepen wal alaniyati lan tingkah ngedeng. Wa huwa siddiq iku kasaifi kaya dene pedang. Mawudi'a ora den selehake apa saif ngala syai'in ing atase suci-suci illa qata'ahu kejaba ngetok apa saif hu ing syai'. Nomor 9, syarat orang berzikir itu hendaknya jujur. Jujur yaitu ketika dalam hal sendirian maupun di tengah khalayak itu sama saja suka berzikir, bareng-bareng zikir, bisa sendirian juga tetap zikir, ada orang tetap zikir, enggak ada orang kita tetap zikir. Dan kejujuran ini laksana pedang, kepada apapun ketika pedang ini diletakkan atau ditebaskan maka dia akan memotong. Maka tidak ada modal utama dalam kehidupan ini kecuali kejujuran. Alaikum bisidqi fa innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Tetaplah berpegang pada kejujuran, karena kejujuran itu akan mengantarkan, akan menunjukkan kita kepada kebaikan-kebaikan, dan kebaikan-kebaikan itu akan menunjukkan kita kepada jalan menuju surga Allah. Al-ashiru taikang kaping 10 iku al-ikhlasu ikhlas. Wa huwa ikhlas iku tasfiyatul amali, bersihake, beningake amal min kulli syaubin, saking saben-saben cela. Wa bisidqi lan kelawan jujur wal ikhlas lan ikhlas yasilu tumeka sapa azzakir wong kang zikir tumeka ila darajati siddiqiyati, marang derajate para siddiqin, derajat as-siddiq. Wa huwa utawi as-siddiq iku ayyuzhira yen to nglahirake sapa azzakir jami'a ma ing sakabehane perkara yahturu kang krentek apa ma bi qalbihi ana ing dalem atine azzakir min husnin, bayanan min husnin nyatane kebagusan wa qubahin lan kealanan nglahirake li syaikhihi marang gurune azzakir. Fali ajli hadza mongko krana are ikilah ayyuzhira jami'a ma yahturu bi qalbi. Qalu padha ngendika sapa ulama, ngendikane laisa min syarti syaikhi, ora ana iku tetep saking syarate syekh apa ayat doli ayen to ningali sapa syekh ngala batinil muridi ing atase batine murid. Walakin min syartil muridi lan tetapine iku tetep saking syarate murid ayyadhkura utawi yen to nutur sapa murid jami'a ma ing sakabehane perkara yahturu kang krentek apa ma bi qalbihi kelawan atine si murid
li syaikhihi nutur marang gurune si murid. Wa illam yuzhir lan lamun orang lahirake sapa si murid ya kana mongko ana sapa murid ana iku khainan wong kang khianat wong kang nyidrani. Wallahu halu te Gusti Allah iku la yuhibbu ora demen sapa Allah ora demen al khainina ing pira-pira wong kang padha khianat. Nomor 10 syarat dan adab berzikir yang disebutkan di dalam kitab Manhajus Salik adalah ikhlas. Ikhlas dalam berzikir yaitu membersihkan amal dari setiap aib atau setiap cacat dari zikir itu, baik itu berupa sikap atau perilaku bohong dan segala macam. Minimal bisa kita pahami, meminimalisir atau bahkan menghilangkan akhlakul mazmumah dalam diri kita sampai dengan betul-betul kita masuk ke dalam derajat ikhlas. Ada orang maupun tidak ada orang ya zikir aja. Ada orang ataupun tidak ada orang, dinilai orang ataupun tidak dinilai orang, tetap berbuat. Bahkan kita berbuat benar tetap dinilai salah pun ya tetap jalan saja kita berbuat benar. Kita menolong orang tetapi dianggapnya malah mencelakai orang, ya kita diam saja, tidak perlu terlalu diumbar-umbar, aku nolongi, saya menolong kamu kok. Dan itu enggak perlu, karena cukuplah Allah yang mengetahui. Nah, maka dengan dasar kejujuran dan keikhlasan inilah seorang yang ahli zikir, seorang yang berzikir akan sampai ke derajat siddiq, ya, derajat siddiqiyah atau derajatnya para siddiqin, yaitu bagaimana orang yang sampai ke derajat siddiq ini, ia akan melahirkan, ia akan menampakkan atau menceritakan apa yang terbersit di dalam hatinya. Ia ceritakan kepada gurunya, entah itu khotorot yang sifatnya baik, bisikan-bisikan yang baik positif maupun bisikan-bisikan yang negatif, ya. Kok jadi khotorot itu apa yang terlintas di dalam benak kita tanpa kita simpan sendiri. Kalau masih kita simpan sendiri ya kita belum sampai ke derajat siddiq, belum sampai jujur kepada guru kita. Karena seorang guru, seorang syekh, seorang mursyid itu tidak harus mampu mengetahui apa yang ada di dalam batinnya si murid. Enggak wajib bagi syekh itu kudu ngerti, harus tahu apa yang ada di hatinya si murid, enggak. Yang wajib justru bagaimana murid selalu melaporkan, selalu menceritakan apa yang terbersit di dalam hatinya. Untuk apa? Untuk mendapatkan irsyad, untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk dari sang mursyid. Bahkan ketika seseorang sudah baiat kepada mursyid, kok satu waktu orang itu bermimpi mendapatkan ijazah di dalam mimpinya untuk mengamalkan satu amalan atau satu wirid, maka dia wajib menceritakan dan wajib meminta izin kepada mursyidnya. Jika mursyidnya tidak mengizinkan, maka wajib dia taat kepada mursyid untuk tidak mengamalkan ijazah yang ia dapat melalui mimpinya itu. Ini jadi kalau kita sudah mau suluk jalan thariqah itu ya sami'na wa ata'na zahiran wa batinan, pasrah boyongan bahwa kita itu suruh apa ya anut pada
mursyid. Jadi laisa min syarti syekhi ayat dhali'a ala batinil murid. Bukan merupakan syarat bagi seorang syekh, seorang mursyid untuk bisa melihat isi batinnya murid. Dan kita ini jadi nggak perlu dening guru saya kok atau mursyid saya kok nggak bisa tahu tentang apa yang ada di hati saya, atau di satu waktu ke tempat lain ketemu kiai, ketemu guru, terus tahu bisa menceritakan apa yang sedang melanda dirimu tanpa kamu menceritakan, kok kemudian beralih. Nah, ini berarti kamu belum memahami mana haknya murid, mana haknya mursyid, mana kewajiban murid dan mana kewajiban mursyid. Walakin min syartil muridi ayyadhkura jami'a ma yakhturu biqalbih li syaikhi. Akan tetapi merupakan syaratnya murid yaitu menyebutkan, ayyadhkura, menceritakan semua apa saja yang terbersit di dalam hatinya. Ayyadhkura jami'a ma yakhturu biqalbihi li syaikhihi. Bukan kewajibannya mursyid untuk mengetahui kamu sedang apa, enggak. Tapi kewajibanmu menceritakan apa yang sedang melanda hatimu. Wa illam yuzhir kana khainan. Dan jika seorang murid tidak mau menceritakan, tidak mau menampakkan kepada gurunya, kepada mursyidnya, kana khainan, maka murid itu menjadi orang yang khianat. Ini dalam hal zikir, kepada ilmu zikir, suluk thariqah ya begitu. Ada tawajuh di situ, mungkin ya kesempatan seorang murid menceritakan gundah gulananya, menceritakan apa yang terbersit di dalam hatinya kepada mursyidnya. Dan disitulah mursyid akan memberikan bimbingan, memberikan tarbiyah, memberikan misalkan, oh ya udah kamu zikir ini, ya lakukan. Udah, tanpa perlu banyak bertanya. Terkadang ketaatan itu juga memang tidak perlu pemahaman untuk apa dan kenapa. Wallahu la yuhibbul khainin, dan Allah tidak menyukai, tidak mencintai orang-orang yang khianat. Nauzubillah. Al-hadi asyara, utai kang kaping 11 iku ayyakhtaro, yen to milih sapa zakir minaz zikri saking zikir, milih lafzata la ilaha illallah, ing lafal la ilaha illallah ma'at ta'zimi, sartane ngegungake bikuwatin lawan bikuatan tammatin kang sempurna, jahron lawan seru, wa tas'idu illallahu, lan ngunggahake lafal illallah min fawqas surrati, saking sak ndhuwure wudel, minan nafasi, saking ambekane, allati yo nafas, bainal jambaini, kang ana ing dalem antarane lambung loro. Wa isalu illallah, lan nekaake, nepungake lafal illallah bil qalbi, lawan ati, allahmi kang bangsa daging, alka ini kang tinemu, baina azmayis sadri, ing dalem antarane balung lorone dodo, wal maidati lan waduk perut, mailan hale wong kang condong nyondongake roksahu ing sirahe si zakir, ilal janibi marang arah al aisari kang kiwe, ma huduril qalbi, sartane hadire ati, al maknawi kang bangsa maknawi, fihi ing dalem zakir. Kolang dika sapa Sahlu bin Abdillah, Imam Sahal bin Abdullah rahimahullah, idza qulta, nalikane ngucap sira, ngucap la ilaha illallah, ing lafal la ilaha illallah, mudda ndawakaken sira al kalimata ing kalimah, wangzur lan angen-angen sira ila qidamil haqqi, marang arah Gusti Allah kang maha hak, wa asbit lan netepaken sira hu ing al haq, wa abdil lan batalaken sira ma ing perkara siwahu kang sak liyane Allahul haq. Qultu matur ingsun,
Wali hadza syartilan maring iki kilah syarat al hadi asyara kang kaping 11 aksara ngakeh-ngakehake minhu saking hadza syartil hadi asyara sapa al habibu habib rupane Abdullah ya Habib Abdullah bin Alawi al Haddad fi azkari ratib ing dalem pira-pira zikir ratib Habib Abdullah bin Alawi al Haddad rahimahullah taala wa radhiyallahu anhu. Wa nassolan netepake sapa Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ngala khamsina ing atase 50 min la ilaha illallah saking pengucap la ilaha illallah wala haddalan ora ana batas iku mujud li aksarihi kadhe akeh-akeh lafal la ilaha illallah walau ulufan lan senajanto ewon-ewon ribuan. Kala ngendika sapa al imamu imam al rupane al Ghazali ya Imam Ghazali rahimahullah taala wa radhiyallahu an fi kitabin ing dalam kitab lahu kadhe Imam Ghazali yusamma kang den arani apa kitab den arani Samratul A'mali ing aran kitab Samratul A'mal. Ngendikane kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi la ilaha illallah ing dalem mertelaake fa'ala fala ilaha illallah ngendikane man sapa wonge hafaza kang reksa sapa man ala qauli la ilaha illallah ing atase pengucap la ilaha illallah zahiran ing dalem zahire wa ja'ala lan dadake sapa man lisanahu ing lisane man dadake mustaghraqan kang den entekake fiha ing dalam la ilaha illallah fatahallahu mongko mbukak sapa Allah Gusti ala qalbi ing atase atine man mbukak nurul kasfi ing cahayaning kasyaf ngan sirriha saking rahasiane la ilaha illallah wa tastaghriqu lan ngentekake to ngaremake hu ing qalb apa anwaruha pira-pira cahayane la ilaha illallah wa yasghafulan gairah apa qalbuhu atine siman bizikriha kelawan nyebut lafal la ilaha illallah wa tastalimu lan dadi pokok hu ing man apa samaratuha buahe lafal la ilaha illallah fayashhadu mongko nekseni apa batinuhum batine siman min ajaibil malakuti saking keajaiban-keajaibane alam malakut ma ningali ma ing perkara la tastati kang ora kuwasa apa al ibaratu tetembungan ora kuwasa antu hariza ing yen to reksa apa ibarat wasfaha ing nyifati ajaib wa na'tahalan tegese nyifati ajaib. Watil kanata ijuha summatan akisu nuli keri-keri balik opo azkaruhu piro-piro zikire siman az-zahiratu kang zahir balik batinatan ing dadi batin wa kullama dawama lan kapan-kapan langgengake sapa man ngala zikri ngatasé zikir ghalaba mongko nglindih apa batinuhu batine man nglindih ngala zahirihi ngatasé zahire siman ila ayyaqwa tumeka yen to kuat apa sultanul qalbi pimpinaning ati sultanul qalb ngala harakatil lisani ngatasé gerake lisan wayan faridalan dadi dhewe apa al qalbu ati bizikri kelawan zikir summa samratu qalbihi nuli keri-keri utawi woe woh atine siman iku isyraqu syamsir ruhi mencoronge ruh kang kaya dene srengenge nek ruweh kalau ruhnya sudah bersinar fayastaghriqu mongko karem tenggelam apa alqalbu ati tenggelam fil anwar ruhaniyati di dalam cahaya-cahaya ruhani. Jadi yang nomor 11 ini kalau mau mulai berzikir hendaknya orang yang berzikir itu memilih kalimat tahlil la ilaha illallah, pengucapannya dengan agak keras atau keras sampai minimal
telinga sendiri mendengar ucapan kita. Wa tas'idu ilallah, dan menaikkan nafas kita dari pusar sampai ke dada ketika lafal illallah itu. Nafas kita itu kita hentakkan ke dada, la ilaha illallah, sambil disentakkan, dan kepala kita condongkan ke arah hati, bil qalbil lahmi, dari sini sebelah kiri, ini di sebelah kiri kita itu sampai kita condongkan gini, seakan-akan kita sedang menanamkan sedang isbat, ya, menetapkan keberadaan Allah di dalam hati kita dan membatalkan atau menghilangkan kullu masiwallah, semua yang selain Allah, agar tidak tertanam di dalam hati. La ilaha illallah. Ini sambil begitu illallah, nafas kita sentakan dari atas pusar sampai masuk ke dalam dada, dan batiniah kita itu memasuk sampai qalbul lahmi, hati yang secara fisik, jantung atau hati itu sampai terasa tertekan, kan kemudian secara batiniah kita masukkan ke dalam qalbu yang maknawi, bukan qalbu fisik, yaitu latifatun rohaniyah, lorong-lorong yang embuh apa yang enggak jelas itu, ya, karena ini maknawi, bukan fisik. Kalau hati yang fisik di sini bisa berasa illallah gitu ya, bisa berasa, tapi hati yang maknawi itu yang kita masukkan ke dalam lorong-lorong latifatur ruhaniyah, sehingga nanti ketika kita mengucapkan lafal la ilaha illallah, menurut Imam Sahal bin Abdullah, ketika engkau mengatakan la ilaha illallah, maka panjangkanlah kalimatnya, wangzur ila qidamil haq, dan angen-angen atau berpikir menghadirkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala, tetapkan bahwa yang ada hanyalah Allah, dan kita wa'abatil masiwahu, membatalkan atau meniadakan yang selain Allah. Nah, karena sedemikian pentingnya, maka Imam Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, di dalam rotibnya memperbanyak kalimat tahlil. Kalau lafal-lafal umumnya itu 3, terus kemudian ya zal jalali wal ikram 7 kali, ya zal jalali wal ikram amit ala dinil Islam itu kan 7 kali. Terus ketika tahlil beliau membatasi minimal 50 kali, wala hadda li aksarihi, tidak ada batasnya untuk lebih dari 50, terserah, walau ulufan, walaupun ribuan. Jadi minimal saat pembacaan rotib itu minimal 50, kalau maksimalnya tidak ada batasnya. Dan Imam Ghazali dalam kitab Samratul A'mal yang mengatakan bahwa Rasulullah menerangkan fadilah lafal la ilaha illallah dengan beliau bersabda, man hafaza ala qawli la ilaha illallah zahiran wa ja'ala lisanahu mustaghraqan fiha, barang siapa yang menjaga ucapan la ilaha illallah secara zahir dan menjadikan lisannya itu habis atau banyak mengucapkan la ilaha illallah, mustaghraqan fiha, tenggelam di dalam kalimat la ilaha illallah, selalu lisannya selalu mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu maksudnya. Maka apa yang didapat? Fatahallahu ala qalbihi nural kashfi an sirhi, maka Allah akan membukakan cahaya-cahaya penyingkapan rahasia-rahasia dari lafal la ilaha illallah itu sendiri. Bahkan kita akan menyaksikan keajaiban alam malakut, di mana alam malakut ini banyak gampangannya kita alam kehidupan yang rasionalitas itu sudah tidak terpakai, logika itu sudah tidak terpakai. Tapi
ketika kita berzikir ini nggak usah mengharapkan ini ada keajaiban apa, justru itu malah kita keluar dari apa yang dianjurkan, yaitu ayyang zura atau wangzur ila qidamil haq. Kita fokus saja bahwa la ilaha illallah, kita fokus menghadap Allah, menyatakan bahwa dengan zikir ini kita menyatakan kehambaan kita dan menetapkan ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir itu ketika kita mengucapkan astagfirullahalazim, ya kita sedang mengakui bahwa kita berdosa dan Allah yang memberikan pengampunan. Terus ketika kita mengucapkan subhanallah, ya kita sedang mensucikan Allah dari segala sifat-sifat yang tidak mungkin bagi Allah. Terus begitu. Jadi hakikatnya ini kita berzikir ini ya sedang menjaga atau sedang memperkuat pengakuan kita sebagai hambanya gitu. Urusan Allah mau memberikan apa, memberikan itu terserah Allah. Kita nggak bisa dan tidak boleh mengharapkan itu. Ketika kita berzikir, ketika kita beribadah dengan mengharap diberikan satu wilayah, diberikan satu karomah, justru malah kita akan dilempar oleh Allah ke dalam derajat yang jauh sekali. Kita merasa dekat namun hakikatnya malah jauh. Demikian, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Nah, kita tutup dulu berdoa, semoga yang dijadikan orang-orang yang hope, yang demen dengan, yang suka dengan ilmu, dan dijadikan bagian dari ahli ilmu, dan senantiasa berkumpul bersama orang-orang yang berilmu baik di dunia maupun di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsuruna biha fi 'ibadika sholihin dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'afwa minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.